Bang! Dua serangan yang tampaknya menakutkan itu tiba-tiba bertabrakan, tetapi tidak ada riak energi yang sangat keras, hanya suara keras batu-batu besar yang bertabrakan di tanah alun-alun. Pukulan ini tampak menakutkan, tetapi keduanya hanya mencoba pisau mereka. Tumbukan yang mengejutkan membuat tubuh Long Tian mundur selangkah, dan tubuhnya bergetar. Bahkan raksasa abu-abu di luar tubuhnya tiba-tiba dipenuhi dengan retakan yang jelas. Di sisi lain, tinju Long Yuan tidak terluka, kecuali beberapa cairan merah mengalir, perlahan menutupi tinjunya. Serangan di bawah tinjunya sangat menakutkan. Sepertinya selama bertahun-tahun, kekuatanmu tidak banyak meningkat. Tiba-tiba, melihat sosok Long Tian yang tak berdaya, wajah Long Yuan tiba-tiba menunjukkan senyum puas, dan dia menatap Long Tian dengan muram. Dia tahu bahwa kekuatannya dan Long Tian selalu setara satu sama lain, jika dia tidak diberi penghargaan oleh Raja Naga Perak, bagaimana dia bisa dengan mudah menjadi lebih kuat dari yang lain. Tapi itu tidak masalah. Kali ini, strategi Raja Naga Perak sempurna. Bahkan jika para dewa datang, mereka tidak dapat menghentikannya. Pikiran Long Yuan telah melihat gambar menyedihkan dari Long Tian dan orang-orang kuat lainnya, garis keturunan Raja Naga Emas dikurangi menjadi tahanan. Segera setelah tembakan berakhir, mata Long Tian tetap pada tubuh Long Yuan, ekspresinya sedikit memudar, dan kemudian alisnya menegang. Pembangkit tenaga di klan naga hampir menyadari keberadaan satu sama lain. Kekuatan dan efektivitas tempur mereka selalu seimbang. Tapi mengapa perbedaan efektivitas pertempuran di antara mereka berdua begitu jelas sekarang karena mereka bertarung satu sama lain? Mata Long Tian secara bertahap terkunci pada kepalan tangan Long Yuan, terutama energi merah yang menutupi kepalan tangan, yang membuat pupil mata yang terakhir menyusut sedikit, dan mencium perasaan menyeramkan darinya. Itu, kekuatan lunasnya. Pada saat ini, mata Long Tian menjadi semakin serius, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa lunas berharga ini di masa lalu akan benar-benar muncul di tubuh Long Yuan. Di antara klan naga, selama pemerintahan Raja Naga Emas, mereka rukun, dan ada aturan penghargaan dan hukuman yang sangat tercerahkan. Mereka yang telah mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 9 di klan dapat dipimpin oleh naga emas raja ke inti klan naga. Dapatkan lunas yang cocok untuk Anda dan gunakan untuk meningkatkan kekuatan Anda. Ini adalah hadiah tertinggi ketika Raja Naga Emas berkuasa, dan itu juga salah satu cara untuk menghargai ras naga untuk menjadi penguasa sejati. Namun, dengan menghilangnya Raja Naga Emas, setelah klan naga diperintah oleh Raja Naga Perak, bahkan beberapa bangsawan seperti Long Tian, yang kekuatannya mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 9, tidak dapat memperoleh lunas dari Raja Naga Perak dengan cara apapun yang Anda inginkan. Berbagai tindakan yang diambil oleh Raja Naga Perak pada masa pemerintahan klan naga juga menyebabkan stagnasi kekuatan klan naga secara terselubung, dan bahkan melemah. Lord One Blood Dragon Demon. Tulang tinju orang utan. Setelah beberapa saat, mata Long Yi dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa, dan dia jelas mencium nama lunas di kepalan tangan Long Yuan. Setiap lunas sangat berharga dan memiliki asal dan namanya sendiri yang unik. One Blood Dragon Demon, yang dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi yang melangkah ke hierarki reinkarnasi 9 lapis dengan setengah kaki, dalam pertempuran langit dan bumi sebelumnya, dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan tinju raksasa, dan dengan satu pukulan, dia benar-benar melukai hierarki reinkarnasi 9 tingkat. Tulang tinju orangutan, yang diubah setelah jatuhnya orang yang begitu kuat, selalu memiliki nilai yang sangat tinggi di antara klan naga, dan tidak terduga bahwa itu akan diperoleh oleh Long Yuan sekarang. Dengan pukulan lunas yang didorong ini, bahkan dengan kekuatan-kekuatan penuh Long Tian, aku khawatir itu akan lebih beruntung daripada beruntung. Di peringkat yang sama, hampir tidak ada yang bisa menahan serangan destruktif di bawah augmentasi lunas oleh satu orang. Sial, harus menemukan jalan. Melihat kedua tetua yang berada dalam suasana yang lebih bermartabat, Long Yi terus saling menyerang, tetapi dia dengan cepat menghitung dalam hatinya. Dalam hal kekuatan, dia benar-benar kalah dengan sosok misterius di depannya, dan dalam hal kebijaksanaan, dia tidak sebanding dengan Xiao Xuan, tetapi sekarang bencana sudah dekat, bagaimana kita bisa memecahkan situasi? Lawanmu adalah aku. Ketika Long Yi terganggu, Zhu Kun meledak dengan teriakan keras, dan napas reinkarnasi yang tajam meresap, langsung melawan yang terakhir. Namun, Zhu Kun saat ini benar-benar berbeda dari periode Kaisar Naga Lama ketika dia berada di benua Douqi,
selama periode benua Doki, dia tidak diragukan lagi lebih kuat berkali-kali. Telapak naga. Dalam menghadapi serangan kejam Zukun, tekanan Long Yi meningkat pesat untuk sementara waktu, dan bahkan mereka yang diserang oleh yang terakhir memiliki banyak bekas luka besar dan kecil di tubuhnya. Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa bergerak cepat, kekuatan dalam tubuh tiba-tiba meledak, dan kekuatan reinkarnasi yang besar mengembun di telapak tangan, dan mendorongnya keluar dengan satu telapak tangan. Zukun sebanding dalam kekuatannya dengan dirinya sendiri, tetapi kontrol yang terakhir dari waktu pertempuran terlalu hebat, meninggalkan Long Yi jauh di belakang. Long Yi tahu bahwa dalam pertempuran antara mereka berdua, dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Terlalu Void Cakar. Menghadapi serangan Long Yi, Zukun mendengus sedikit, lalu mengangkat telapak tangannya yang lama, dikelilingi oleh energi yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung membengkak dan berubah menjadi cakar raksasa, tiba-tiba bergerak melalui kekosongan, menghadap Long Yi, peti mati. Ledakan. Kedua serangan itu saling bersentuhan dengan tenang, tetapi serangan Long Yi dengan cepat meleleh dan menghilang. Di sisi lain, niat membunuh yang suram di wajah Zukun menjadi lebih ganas, dan kekuatan penghancur di sekitarnya juga meningkat. Puff! Long Yi tahu bahwa dia bukan lawan-lawan, dan tiba-tiba mendesak darah naga di tubuhnya untuk mencoba menerobos ikatan. Untuk sementara waktu, kekuatan penghancur yang besar mengguncang tubuh Long Yi, dan bahkan seteguk darah merah cerah meluap dari sudut mulutnya. Tuan Long Tian. Dengan satu pukulan, dia melepaskan diri dari bekas cakar Zukun yang menakutkan, dan tubuh Long Yi dengan cepat bergegas menuju posisi Long Tian, seolah-olah dia ingin menyelamatkan Long Tian dengan darah dan dagingnya sendiri. Itu konyol. Dengan pukulan Bentai Sang, bahkan Long Tian akan musnah. Apa yang bisa kamu lakukan hanya dengan kekuatan semut sepertimu? Kecemerlangan lunas di atas tinju Long Yuan menjadi semakin menyilaukan, dia melambaikan tangannya sedikit untuk menarik Zukun di belakangnya, dan meraih tangan lainnya melawan kekosongan, dan tubuh Long Yi diikat oleh kekuatan ruang yang aneh. Rasa sesak napas yang besar menembus dari kehampaan, menekan jiwa dan tubuh Long Yi sedikit, menyebabkan kehidupan yang terakhir mengalir dengan cepat. Kekuatanmu, di mataku, seperti semut. Long Tian, Bentai Sang memberi Anda kesempatan terakhir. Tuanku selalu baik dan baik hati. Saya pikir Anda mulia seperti klan naga Taisang. Selama Anda bersumpah bahwa Anda akan selalu mematuhi tuanku dan menanam pola naga secara sukarela, aku bisa menahanmu di sana selamanya. Status di antara para naga tidak akan goyah. Bahkan sekarang setelah kemenangan ada di tangan, Long Yuan tidak terburu-buru untuk meluncurkan pukulan yang menghancurkan. Kemenangan Raja Naga Perak sudah dekat, dan jika kekuatan tempur teratas dari naga-naga ini dapat digunakan, itu mungkin bantuan besar untuk rencana selanjutnya dari Raja Naga Perak. Kamu sedang bermimpi. Untuk sesaat, ekspresi Long Tian tampak sangat tenang, dengan gelombang aneh melintas di matanya yang dalam, dan dia tidak membuka mulutnya, tetapi Long Yi, yang diikat oleh Long Yuan, mencibir dengan sinis. Ini benar-benar menjengkelkan. Long Yuan menoleh sedikit dan menatap wajah Long Yi yang penuh sarkasme dan penghinaan. Niat membunuh dalam suaranya bahkan lebih dingin. Dia meremas telapak tangannya dengan kuat, hanya untuk mendengar suara patah tulang dari suara Long Yi, tubuh. Darah menetes dari pupil, sudut mulut, hidung, dan bahkan pori-pori telinga. Long Yuan, apakah kamu ingat mengapa kamu berkultivasi? Melihat pemandangan yang begitu tragis, seluruh tubuh Long Tian, yang selalu diam, tiba-tiba bergetar. Kultivasi secara alami untuk hak tertinggi dan untuk kemuliaan tertinggi. Mungkinkah Anda ingin memberitahu saya bahwa kultivasi Anda adalah demi dunia? Long Yuan menggelengkan kepalanya sedikit menyesal, dari kata-kata Long Tian, dia jelas tahu keputusan yang terakhir. Aku berbeda denganmu. Raja Naga Emas adalah penguasa naga tertinggi dari klan nagaku. Sejak Perang Dunia Pertama, aku bersumpah secara rahasia bahwa hidupku adalah milik penguasa naga. Mengembalikan hidupmu ke Raja Naga sekarang adalah tujuan terbaik bagi Bentai Sang. Dewa Naga akan mati, tapi kehendak Dewa Naga yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh Dewa Naga tidak akan pernah musnah. Long Tian berkata dengan senyum ringan, kata-katanya yang tak terduga membuat niat membunuh di hati Long Yuan semakin agung. Kehendak Dewa Naga, hal ilusi semacam itu, aku khawatir hanya orang tua sepertimu yang akan percaya, kamu sangat bertele-tele. Ekspresi Long Yuan kejam dan mengharukan,
dan dia bahkan langsung meraung dengan ekspresi ganas. Kamu adalah naga berdosa yang terpesona oleh keuntungan, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi tetua dari keluarga naga. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, tubuh, daging, dan bahkan jiwa Long Tian mulai melonjak pada saat yang sama, gelombang kehancuran yang jauh melampaui berkat lunas Long Yuan, seperti benih yang perlahan-lahan hancur. Sedikit menyebar. Gulu, Long Tian, apakah kamu gila? Kau benar-benar bersedia meledakkan dirimu sendiri. Pada saat ini, melihat perilaku Long Tian, kelopak mata Long Yuan berkedut hebat. Penatua tertinggi klan naga, kekuatan tertinggi dari tingkat reinkarnasi kuasi ke-9, identitas yang begitu mulia, bahkan jika itu di dunia 1000 besar, itu adalah keberadaan yang dihormati oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, untuk berkultivasi ke tingkat reinkarnasi kuasi ke-9, tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa sulitnya membayar. Dan sekarang, untuk melindungi Raja Naga Emas, Long Tian telah meledakkan seluruh hidupnya dan seluruh kekuatannya. Adegan ini sangat mempengaruhi hati Long Yuan. Karena kamu sangat gila, maka aku akan menemanimu gila sekali. Lunas. Dalam sekejap, dua keterampilan bertarung yang hampir mencapai kategori peringkat dewa semu berfluktuasi dalam kemampuan mereka, menyatu sedikit demi sedikit. Adapun Zukun dan Long Yi, yang terakhir terbaring di tanah sekarat, sementara yang pertama berdiri tidak jauh di belakang Long Yuan, tampak mencurigakan. Untuk sementara waktu, keduanya tiba-tiba meluncurkan pertemuan pembunuh yang sangat sengit di Dragon God Plaza, tetapi stabilitas ruang di sini, bahkan kekuatan putus asa dari dua tetua tertinggi, tingkat reinkarnasi kuasi ke-9, kekuatan penghancuran yang dihasilkan, bahkan tidak bisa mengganggu kekosongan di sini sedikitpun. Kegigihan Dragon God Plaza memang layak. Di sisi lain, Raja Naga Perak berjalan anggun dengan langkah lotus, dan senyum percaya diri dan tenang tergantung di wajahnya yang cantik. Gadis berambut ungu digerakkan oleh telapak tangannya, dan dia perlahan mendekati tablet batu emas. Yaner, ada apa? Ketika Raja Naga Perak memimpin gadis berambut ungu ke prasasti emas, riak aneh muncul di mata ungu gadis itu yang tak tergoyahkan. Tubuh halus itu berputar, menghadapi konfrontasi 4 orang di kejauhan, dan matanya tertuju pada 4 orang yang bertarung di alun-alun di samping, terutama posisi Long Yi, yang terbaring di tanah, dan sepertinya sedang menonton Long Yi pada saat itu, sesuatu di tubuh gadis yang telah lama terkubur itu sedikit mengendur. Itu adalah bayangan samar. Dia kadang-kadang membutuhkan bantuannya. Sebagai harga, dia akan selalu memperbaiki semua jenis ramuan aneh untuk dirinya sendiri, dan bahkan kemudian, dia juga mendapat banyak bantuan darinya. Dia seperti kakak laki-laki, dia memberiku perhatian yang cermat. Sepertinya aku telah menghabiskan banyak waktu menyenangkan bersamanya. Ya, apakah penindasan dunia misterius debu kristal mengendur? Melihat pemandangan aneh dari gadis berambut ungu, Raja Naga Perak mengerutkan kening, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri. Pria itu, tampaknya memiliki aura yang asing namun familiar. Gadis berambut ungu berdiri di sana tercengang, mulutnya yang seperti ceri sedikit berkedut, dan beberapa emosi mengalir ke dalam hatinya. Apa sebenarnya itu? Sepertinya aku melupakan sesuatu yang penting bagiku. Setelah beberapa saat, suara gadis berambut ungu itu sedikit serak, dan dia berbicara dengan suara rendah, seolah-olah dia telah melupakan ingatan pentingnya untuk sesaat. Hanya saja matanya yang indah telah mengawasi Long Yi, dan ekor naga ungu di belakang rok panjangnya berayun samar, tetapi tidak peduli seberapa keras yang terakhir mencoba untuk mengingat, dia masih tidak dapat mengingat ingatan apapun. Sepertinya itu dalam benaknya, banyak hal penting yang hilang. Yaner, ketika ini selesai, ibuku secara pribadi akan menemanimu untuk mengambil semua ingatan yang hilang, oke? Pada saat ini, Raja Naga Perak memiliki aura lembut di matanya, tetapi setelah beberapa saat, dia tersenyum, suaranya yang lembut seperti kakak perempuan yang penuh kasih, menenangkan hati gadis berambut ungu yang gemetar. Ya, mendengarkan suara lembut Raja Naga Perak, pikiran gadis berambut ungu yang awalnya bergejolak perlahan kembali tenang, dan matanya beralih ke tablet batu emas di depannya. Di loh batu, sepertinya ada kekuatan yang persis sama dengan dirinya. Tujuan ibu sepertinya adalah nafas seperti itu. Raja Naga Emas. Saat berikutnya, senyum di sudut mulut Raja Naga Perak menjadi semakin suram, dan dia segera mengangkat pergelangan tangannya yang ramping dan berwarna-warni untuk memeriksanya. Menusuk. Namun,
Senyum Raja Naga Perak tidak bertahan lama, ketika lengannya menyentuh seluruh tubuh tablet batu emas, aura emas yang kuat meledak darinya, membuatnya sekuat Raja Naga Perak, dan ada sengatan listrik dari pergelangan tangannya, sentuhan dingin. Pesona, pergelangan tangan itu tiba-tiba ditarik, dan kekuatan elemen warna-warni di atasnya langsung hancur, dan bahkan jejak cahaya kemasan membakar pergelangan tangan seperti nyala api, menyebabkan kelopak mata Raja Naga Perak berkedut sedikit. Keabadian ini, sebenarnya sudah lama mengetahui rencana raja ini. Setelah banyak lemparan, ekspresi bahagia asli dari Raja Naga Perak langsung berubah menjadi kebencian yang mengerikan, dan kekuatan kehancuran yang luar biasa terus menyebar menindas, menekan, melecehkan, mencambuk. Petik 2. Pria itu, bernama Raja Naga Emas, adalah penjahat keji. Ibuku kembali kali ini untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Akankah Yaner membantu ibunya? Melihat Raja Naga Perak yang gila di sampingnya, pikiran gadis berambut ungu tidak bisa tidak menunjukkan kepercayaan yang terakhir kepadanya sebelum pergi, dan segera ekor naga ungu bergoyang sedikit di belakangnya. Dia tampak ragu-ragu. Ibu sangat baik pada dirinya sendiri, tetapi mengapa selalu ada suara samar di tubuhnya yang menolak semua kepercayaan yang terakhir? Yang disebut Raja Naga Emas itu, benar-benar seperti yang ibuku katakan. Apakah dia penjahat yang tidak bisa dimaafkan? Aku punya cara. Setelah sekejap mata, mata ungu menyihir gadis berambut ungu itu berkedip, dan dia menatap tablet batu emas di depannya dengan aura kuno. Penghalang pertahanan di sekitar monumen batu Dewa Naga sangat kuat sehingga bahkan jika itu sekuat Raja Naga Perak, itu tidak dapat ditembus dalam waktu singkat. Ketika Raja Naga Perak mendengar kata-kata itu, kemarahan di hatinya tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan, dan dia segera kembali ke postur lembutnya yang biasa, membungkuk dan menyentuh rambut panjang gadis berambut ungu, terlihat sangat intim. Meskipun gadis berambut ungu tidak kuat, dia memiliki kekuatan suci tertinggi yang berhubungan dengan Dewa Naga. Meskipun dia sekuat Raja Naga Perak, dia hanya bisa diperlakukan dengan lembut dan damai, bagaimanapun juga, surat wasiat Dewa Naga pada gadis berambut ungu, bahkan Raja Naga Perak takut. Tapi, Yaner melakukan ini, benarkah? Setelah beberapa saat, gadis berambut ungu itu mengangkat pipinya yang lembut, ragu-ragu sejenak dalam pikirannya, dan berdiri di sana dengan tatapan kosong, menatap Raja Naga Perak di sampingnya. Kepercayaan dari Raja Naga Perak, serta suara yang tidak jelas di tubuhnya, membuat gadis itu bingung untuk sementara waktu. Yah, kami hanya kembali ke sini untuk mendapatkan apa yang menjadi milik kami. Raja Naga Perak mengangguk dengan tenang, tetapi hatinya telah memicu gelombang besar. Gadis di depannya, tetapi setelah mencari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dia menemukan mahakarya yang paling membanggakan. Semua yang mereka lakukan di klan naga pada akhirnya akan menjadi batu loncatan bagi mereka untuk mendominasi dunia. Ledakan. Setelah menerima jawaban afirmatif dari Raja Naga Perak, gadis berambut ungu juga mengangguk berat, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk menekan suara tersembunyi di dalam hatinya, dan dengan cepat mengangkat tangan gioknya. Ujung jarinya tiba-tiba tertusuk oleh kekuatan yang tajam, setetes darah ungu, perlahan. Tetesan itu jatuh ke udara dan menukik ke bawah menuju prasasti emas. Pada saat setetes darah ungu menetes, sepertinya ada atmosfer kuno yang persis sama dengan yang ada di tablet batu emas, dan mereka bergema satu sama lain, yang sangat misterius. Dalam sekejap, tetesan darah ungu membentuk bayangan naga berwarna-warni dan kecil di tablet batu emas, tertanam di atasnya. Penghalang pertahanan Raja Naga Emas yang bahkan Raja Naga Perak tidak bisa hancurkan, pada saat ini, rasanya seperti sisa es menghadapi api, dengan cepat mencair. Yaner, ayo pergi. Detik berikutnya, Raja Naga Perak sekali lagi menyentuh telapak tangan gadis berambut ungu dan berjalan perlahan menuju prasasti batu Dewa Naga bersama dengan langkah lotusnya. Semburan cahaya yang kuat meletus dari tablet batu emas, seolah memeriksa apakah keduanya memenuhi syarat untuk masuk ke dalamnya. Setelah beberapa saat, tablet batu bersinar dengan cahaya, dan tubuh serta aura keduanya menghilang sepenuhnya, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Di antara loh batu, adalah tempat yang ditinggalkan oleh Dewa Naga, dan itu juga tempat di mana Raja Naga Emas mundur, saya khawatir tidak ada yang tahu bahaya atau peluangnya. Namun, dilihat dari pesona di atas loh batu, Raja Naga Emas tampaknya telah menebak beberapa konspirasi di hati Raja Naga Perak,
dan telah mengatur dunia yang luar biasa di sekitar lempengan batu emas terlebih dahulu. Raja Naga, penghalang yang didirikan oleh Raja Naga Emas Rentan. Sekarang Raja Naga Perak telah melangkah ke dalamnya dengan gadis misterius ini. Nasib Raja Naga Emas mungkin dalam keadaan malapetaka. Alasan mengapa klan naga mampu berdiri di puncak dunia seribu besar, bahkan pada periode puncaknya, kekuatannya telah melampaui pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat, dan sejajar dengan klan Xiao dalam masa kemakmurannya. Ketergantungan terbesar adalah jumlah sesepuh tertinggi, dan Raja Naga Emas dan Perak. Dan sekarang jumlah dan kualitas pembangkit tenaga listrik yang dipengaruhi oleh perselisihan sipil klan naga telah mencapai tingkat yang keterlaluan. Jika dua pemimpin klan naga kehilangan salah satu dari mereka, pukulan ke hegemoni klan naga akan menjadi pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan yang telah berdiri di puncak makhluk hidup di dunia untuk waktu yang lama, ras naga. Saya khawatir beberapa perubahan besar akan terjadi hari ini yang cukup untuk menimbulkan sensasi di seluruh dunia. Ah, kamu bajingan, telur, melihat bahwa wanita di samping Raja Naga Perak dengan mudah menembus kekuatan pesona tertinggi yang diatur oleh Raja Naga Emas, Long Yi tidak peduli tentang kekuatan hidup yang lewat dan meraung dengan penuh semangat. Sepertinya dia ingin mengeluarkan semua kekuatannya untuk mencegah mereka melangkah ke dalamnya. Bahkan di kedalaman pupilnya, kegilaan tak berujung muncul. Tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang dengan kekuatan seperti itu? Berakhir. Semuanya sudah berakhir. Semua ini sepertinya konspirasi Raja Naga Perak. Dialah yang memulai kerusuhan sipil di klan naga, dan dialah yang memaksa Raja Naga Emas memasuki makam naga. Tujuannya, saya khawatir, adalah untuk mencoba mengambil keuntungan dari kelemahan ketika Raja Naga Emas melangkah ke monumen batu Dewa Naga untuk mundur, dan dengan kehidupan Raja Naga Emas, mengingini kekuatan Dewa Naga di monumen batu Dewa Naga, untuk menyelesaikan transformasi sejatinya dan mengendalikan kekuatan Dewa Naga. Di antara klan naga, kekuatan Dewa Naga, yang hanya ada dalam legenda, ada di atas langit dan bumi. Yaitu, pada saat Long Yi berjuang sampai mati seperti ini, tinju raksasa merah cemerlang di kejauhan dan sinar perak kehancuran yang menyilaukan benar-benar dipadatkan, menyerang bersama-sama. Serangan luar biasa itu bertabrakan dalam sekejap, dan pemandangan serta momentumnya sangat luar biasa, yang mengejutkan pikiran dan jiwa. Di seluruh makam naga, mayat naga yang tak terhitung jumlahnya yang telah lama kehilangan nyawanya ternyata adalah makhluk purba yang telah tidur untuk waktu yang lama. Suara oman dan kemarahan naga yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus bersama, seolah-olah berusaha mencegah serangan yang mengerikan itu, dari meledak ayo. Bagaimanapun, mayat naga ini, bagaimanapun, semuanya adalah benda mati, dengan hanya beberapa sisa ilusi, mereka tidak dapat bersaing dengan mereka sama sekali, dan mereka dengan mudah dihancurkan oleh mereka. Menabrak, kekuatan mengerikan dari dua keterampilan bertarung tingkat dewa semu benar-benar tersapu. Meskipun bagian dari lapangan Dewa Naga ini tidak rusak dengan cara apapun, gelombang kejut yang mengerikan yang dihasilkan oleh keduanya tiba-tiba seperti dewa kematian yang memegang sabit mematikan. Bergegas sesuka hati, menghancurkan tubuh naga yang tak terhitung jumlahnya di makam naga. Di mana gelombang kejut berlalu, tubuh naga yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah menjadi bubuk, dan seluruh makam naga sedikit terguncang oleh energinya. Penghancuran hampir setengah dari lunas, kerugian seperti itu, juga merupakan keberadaan yang sangat besar bagi keluarga naga. Puff! Gelombang kejut serangan itu secara bertahap dimusnahkan, dan Long Tian, yang dipandu oleh kekuatan penghancuran diri, batuk dengan keras, dan dia batuk seteguk darah dari sudut mulutnya tanpa terkendali, kontrol untuk sementara waktu. Uhuk-uhuk, di sisi lain situasi Long Yuan juga tidak optimis, semua anggota badan dan tulang di tubuhnya mengendur pada saat yang sama, dan gelombang mengerikan masih merasuki hatinya. Keduanya pecundang, Long Yi dan Zhu Kun berbicara bersama, dan suara mereka kagum. Serangan kedua orang ini sangat menakutkan sehingga mereka hanya berimbang. Kekuatan penghancuran diri dan serangan di bawah berkah lunas adalah hasil imbang. SSSTTT, yaitu, pada saat ini, di pintu masuk makam naga yang jauh, ada sosok yang cepat, seperti seberkas cahaya yang menembus keheningan yang mati, dan melesat ke arah Dragon God Square dengan kecepatan tinggi, dan bahkan di belakang pancarannya, ada beberapa sinar terang. Energinya berkedip, dan fluktuasi yang terkandung di dalamnya mungkin juga beberapa keberadaan yang cukup bagus. Napas ini, apakah itu Long Feng?
Melihat napas yang terbang dari kejauhan, Long Yuan memutar tubuhnya yang terluka dan tersenyum. Itu baru saja datang. Long Tian mencoba memprovokasi keagungan tertinggi tuanku, dan sekarang dia telah meledak. Api kehidupan sudah menyala. Cepat dan bunuh Long Tian. Setelah selesai, segala sesuatu tentang dia menjadi milikmu. Rasa sakit di tubuhnya menyebar sedikit demi sedikit, dan Long Yuan hanya bisa bernapas dengan berat, dan bahkan tinjunya yang didukung oleh lunas gemetar. Meskipun dia berada di bawah komando Raja Naga Perak, dia tidak mau bertarung sekeras Long Tian, dia hanya ingin menunda waktu untuk Raja Naga Perak, oleh karena itu, serangan barusan hanya kalah-kalah. Lagi pula, dia masih menunggu Raja Naga Perak untuk mendominasi klan naga, untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Jika dia putus asa seperti Long Tian, aku khawatir dia tidak akan bisa menunggu untuk waktu itu. Pembangkit tenaga naga, terutama pada level mereka, tidak akan jatuh seketika bahkan jika mereka meledak sendiri. Hanya akar klan naga yang meledakkan dirinya sendiri. Tubuh naga, setelah itu, masih ada api kehidupan. Begitu api kehidupan padam, bahkan para dewa pertempuran yang kuat tidak berdaya untuk kembali ke langit. Tuhan sudah mati. Mungkinkah surga benar-benar ingin membunuh klan nagaku? Melihat aura menakjubkan yang memenuhi kelompok cahaya ini, di dalam jiwa ilusi Long Tian, nyala api yang sangat redup berdenyut sedikit. Itu adalah api kehidupan, dan itu juga merupakan vitalitas terakhir dari yang terakhir. Penghancuran diri yang putus asa barusan membuat situasi Long Tian semakin sulit dan berbahaya. Jelas, tidak banyak waktu tersisa untuk Long Tian. Begitu api kehidupan di jiwanya habis, dia akan dihancurkan. Melihat kelompok cahaya energi yang tiba-tiba lewat di kejauhan, kegilaan di mata Long Tian berangsur-angsur meningkat. Kekuatan lunasnya memang kuat, dan bahkan harga dari penghancuran diri tubuh naga tidak dapat sepenuhnya melenyapkan yang terakhir. Hanya saja di dunia di luar makam naga, tanpa Raja Naga Emas dan perlindungannya, pasukan sekutu Raja Naga dan yang lainnya mungkin tidak dapat melawan pasukan sekutu Raja Naga Perak dan lainnya. Dan sekarang aura dalam kelompok cahaya ini berfluktuasi dengan baik, dan pengunjung itu mungkin adalah penatua tertinggi lainnya di bawah komando Raja Naga Perak. Setengah langkah tingkat reinkarnasi 9 kali lipat Long Feng. Sekarang dia telah menghancurkan tubuh naganya sendiri, api kehidupan telah mulai menyala, dan tidak ada jalan untuk kembali. Meski begitu, dia tidak yakin bisa menghentikan dua tetua tertinggi lainnya. Pertempuran ini tampaknya telah lama direncanakan oleh Raja Naga Perak, dan tidak ada cacat sama sekali. Dan secerdas Raja Naga Emas, saya khawatir dia sudah tahu adegan ini. Bawa mereka berdua ke sini, dan masuk ke monumen batu Dewa Naga sendirian. Semua yang dilakukan Raja Naga Emas tampaknya hanya mengikuti rencana Raja Naga Perak. Rencana Raja Naga Perak sempurna, tetapi Long Tian tahu sebagian dari hati Raja Naga Emas. Raja Naga Emas juga berjudi. Apakah dia yang membuat terobosan terlebih dahulu, atau apakah Raja Naga Perak yang pertama berhasil? Pertaruhan besar ini, harga di belakangnya adalah seluruh klan naga, tetapi ini juga merupakan pilihan terakhir. Tunggu, nafas ini. Dalam sekejap, dalam situasi putus asa seperti itu, pandangan yang tidak dapat dipercaya muncul di pupil Long Yi. Matanya menatap bayangan hitam yang mulai melonjak dalam kelompok cahaya, dan dia kehilangan suaranya. Napas seperti itu, sosok seperti itu, sepertinya sangat familiar bagiku. Feng Panjang, apa yang kamu tunggu? Merasa bahwa sosok dalam kelompok cahaya di depannya tidak tergerak, Long Yuan mendengus dingin, dan suaranya jelas penuh amarah. Jika bukan karena fakta bahwa dia baru saja menggunakan tinju tulang naga untuk menahan pukulan dahsyat Long Tian, menyebabkan dia terluka parah sekarang, bagaimana mungkin Long Yuan bersedia memberi Long Feng kekuatan semu pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 9. Menghadapi suara kemarahan Long Yuan yang dingin, tidak ada respon dalam kelompok cahaya, hanya sosok seperti anjing mati yang ditembakkan sesuka hati. Perasaan itu sepertinya ditendang keluar sesuka hati, dan setelah itu tidak ada jejak vitalitas sama sekali. Wei Hao, keluar dari sini. Melihat sosok yang terbang keluar, itu adalah Long Feng, terutama yang terakhir yang tidak memiliki tulang lengkap di sekujur tubuhnya. Kulit, daging, dan bahkan tulang tampaknya benar-benar terdistorsi oleh semacam kekuatan. Bahkan kaki tempat lunas disimpan dalam. Pada saat ini, dia sudah pingsan. Namun,
Kehidupan orang ini juga mengejutkan Xiao Yan. Dia menggabungkan darah Raja Naga Emas sendiri, dan menggunakan pukulan terkuat dengan kekuatannya yang meroket, tetapi dia tidak membunuh yang terakhir, tetapi hanya membuatnya setengah mati. Pamanku, di mana dia? Kelompok cahaya perlahan-lahan dimusnahkan, dan sosok yang bermandikan kecemerlangan emas tiba-tiba tiba di sisi Long Yuan dengan tenang, dan keganasan yang tak terlukiskan memenuhi mata emasnya. Guru, kekuatan Raja Naga Emas. Kamu siapa? Pada saat ini, sentuhan kegelisahan perlahan menggantikan hati Long Yuan, dan segera menyeret tubuhnya yang terluka parah, dan langsung dengan waspada berbicara dengan Zhu Kun back to back. Orang ini, sepertinya sudah melihatnya. Ketika Zhu Kun melihat sosok ini bermandikan cahaya keemasan, dia perlahan menyipitkan matanya, dan napas di sekitar tubuhnya meledak dengan ingatan samar yang sangat panjang. Berdengung. Sementara Xiao Yan dalam keadaan marah, gerakan yang sangat keras meletus dari Soul Jade jauh di dalam Kaisar Flame Ring di dalam tubuhnya, dan saat itu aura kekerasan tak berujung di hati Xiao Yan padam sedikit demi sedikit. Darah Raja Naga Emas benar-benar tidak mudah untuk ditelan. Jika bukan karena getaran tepat waktu dari Soul Jade dan cincinnya, itu akan dikendalikan oleh kekuatan itu dan berubah menjadi naga, yang hanya tahu cara membunuh. Xiao Yan gemetar sebentar, dan kembali ke postur normalnya sedikit demi sedikit. Ini, Senior Zhu Kun. Dengan gerakan Soul Jade dan Kaisar Yanji, riak emas di mata Xiao Yan perlahan mereda dan berangsur-angsur kembali ke penampilan normalnya, tetapi saat dia mengalihkan pandangannya, ketika dia melihat sosok di samping Long Yuan di depannya, matanya berkedip. Dengan sentuhan kejutan. Benua Douqi, Kaisar Naga Tua dari klan Naga Kuno Taiksu, Zhu Kun. Tanpa diduga, Kaisar Naga Tua ini yang telah mencari selama bertahun-tahun tanpa jejak akan bertemu di sini. Bagaimanapun orang ini juga ayah nominal Xian. Sekarang Xian hilang tanpa jejak. Setelah bencana di sini, saya hanya bisa mencoba untuk melihat apakah saya bisa melewati Zhu Kun dan beberapa naga napas padanya. Hubungi dan coba temukan lokasi spesifik Xian. Napas ini, kurang tepat, apakah sudah dikendalikan? Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga perlahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat Zhu Kun yang tidak tergerak. Dengan kekuatan jiwanya yang besar, dia secara alami dapat menangkap beberapa hal yang sulit ditemukan oleh orang biasa. Zhu Kun, hentikan dia untukku, aku akan masuk ke dalam dan mengundang Raja Naga Perak. Dalam sekejap, Long Yuan menggertakkan giginya dan mencoba menyapu prasasti batu Dewa Naga. Orang-orang seperti dia yang serakah untuk hidup dan takut mati secara alami tidak akan bekerja keras untuk Raja Naga Perak, dan sekarang Long Feng setengah mati, saya khawatir 5 pasukan koalisi utama Raja Naga di dunia luar juga akan dikalahkan. Ingin pergi, mengabaikan situasi Zhu Kun untuk saat ini, Xiao Yan mengangkat lengannya yang ditutupi dengan sisik naga emas dan dengan lembut menahannya di tenggorokan Long Yuan, suara dingin dan menakutkan itu menggerakkan pikiran Long Yuan untuk sementara waktu. Ping, sosok Long Yuan berkedip, meskipun dia menghindari serangan mengerikan Xiao Yan, ekspresinya tidak bisa tidak berubah menjadi jelek. Orang yang tampaknya tidak berbahaya ini, kekuatannya, benar-benar mencapai tingkat reinkarnasi 9 kali lipat setengah langkah yang memalukan. Terlebih lagi, kekuatan yang dimiliki Xiao Yan di antara gerak tubuh dan gerak tubuhnya benar-benar membuat Long Yuan merasakan hawa dingin di hatinya, dan dia masih memiliki nafas Raja Naga Emas di tubuhnya. Dengan restu dari beberapa kekuatan, Xiao Yan bertarung kekuatan telah mencapai tingkat yang sama sekali baru, itu membuat jantung Long Yuan mundur lebih kuat. Keberadaan menakutkan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa saya tangani sekarang yang terluka parah. Saya khawatir satu-satunya cara sekarang adalah memasuki monumen batu Dewa Naga dan mencari perlindungan Raja Naga Perak. Jika tidak, menghadapi seperti itu lawan yang menakutkan, saya benar-benar akan menempatkan diri saya dalam bahaya yang nyata, situasi seperti itu bukanlah yang ingin saya lihat. Pria sialan. Tepat ketika dia akan mundur ke prasasti Dewa Naga, dia menemukan bahwa Xiao Yan benar-benar menghalangi jalannya untuk mundur. Long Yuan hanya bisa melepaskan gagasan untuk melarikan diri, dan mengepung Zhu Kun, perlahan-lahan merencanakan beberapa kartu truf yang menakutkan. Xiao Yan, Long Tian dan Long Yi, yang berada di jiwa mereka di kejauhan, saling memandang, dan bahkan suara mereka menjadi gemetar, dengan perasaan melamun yang tidak nyata. Sang, kakak, generasi muda terlambat. Kamu harus istirahat dulu. Ini,
Serahkan padaku. Xiao Yan melambaikan tangannya perlahan, dan sinar cahaya keemasan langsung menyebarkan kekuatan besar yang menyelimuti mereka berdua, sangat mengurangi krisis bagi mereka berdua. Meskipun orang ini terluka, tetapi dia memiliki lunas dan kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi kuasi 9, aku khawatir itu bukan kamu. Hati Long Tian bergerak untuk sementara waktu, tetapi dia masih khawatir tentang Xiao Yan. Petik 2 petik 2. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa tentang ini, dan mengangkat kepalanya sedikit, memperhatikan cahaya dan bayangan energi yang berkedip-kedip. Ledakan, kekosongan makam naga melonjak, dan semburan angin kencang bergema dari segala arah, benar-benar menyapu semua keraguan di hati Long Tian. Di antara kerumunan, tidak hanya Xiao Xuan yang diam-diam melarikan diri dari tentara dan mengikutinya, tetapi juga Raja Naga Paksia dengan nada diam, Raja Naga Api dengan wajah marah, dan Cailin dengan ekspresi dingin dan niat membunuh. Kerumunan Yun Yun datang bersama dengan sosok Xiao Yan. Di belakang mereka, ada tiga Raja Naga, Raja Naga Gelap, Raja Naga Bintang dan Raja Naga Badai. Kamu tidak apa-apa. Segera setelah mereka tiba di Dragon God Plaza, Cailin dan Yun Yun mengelilingi Xiao Yan satu demi satu, dan mata indah mereka terus memindai tubuh dan jiwa Xiao Yan, memeriksa apakah yang terakhir telah terkorosi oleh esensi darah Raja Naga Emas. Aku baik-baik saja. Selanjutnya, aku khawatir akan ada pertempuran berdarah. Xiao Yan mengangguk pada kedua wanita itu, dan kemudian menatap Long Yuan di kejauhan, niat membunuh menjadi semakin jelas. Betapa sekelompok orang yang berlama-lama. Xiao Xuan baru saja tiba di Dragon God Plaza, dan sebelum dia sempat menonton pertempuran di lapangan, dia melihat ketiga Raja Naga di belakangnya, dan ada niat membunuh yang dingin di matanya. Sekelompok penjahat, masuk tanpa izin di makam naga, ini adalah kejahatan besar. Tai Sang, orang-orang berdosa inilah yang melukai Tuan Long Feng dengan serius. Raja Naga Kegelapan mengambil langkah kecil, dan kekuatan dingin kegelapan meresap, dan dia yang pertama berbicara. Kekuatan gelap semacam itu memiliki hubungan yang lemah dengan kekuatan iblis di tubuh Xiao Yan, tetapi saat ini Xiao Yan jelas tidak tega untuk memperhatikan hal ini. Karena di sini, mari kita bertarung. Niat membunuh di mata Baxia Dragon King dan Fire Dragon King menjadi semakin kuat. Ini akhirnya, kami tidak akan membuatnya lebih mudah untukmu. Membunuh. Untuk sementara waktu, orang-orang kuat di kedua sisi tidak bisa menahan diri untuk bertarung bersama sepenuhnya. Raja Naga Baxia, Raja Naga Api dan Yun Yun berurusan dengan tiga Raja Naga bersama-sama, Xiao Yan dan Cailin berurusan dengan Long Yuan bersama. Sukun. Pada saat kedua pembangkit tenaga listrik bertarung satu sama lain, wajah Xiao Xuan perlahan menyentuh. Melihat sosok berwajah tua di atas Dragon God Plaza, kebanggaan pada tubuh Xiao Xuan perlahan muncul. Xiao Xuan, bahkan jika dia dikendalikan oleh seseorang, jauh di dalam benak Sukun, dia masih ingat dengan jelas nama yang tak terlupakan ini. Lawan lama, saya tidak punya kesempatan untuk bertarung dengan baik, jadi saya akan berada di sini hari ini dan memenuhi keinginan saya. Setelah Xiao Xuan selesai berbicara, senjata ilahi perisai tanpa batas di belakangnya perlahan menyebar, dan niat bertarung yang berapi-api di pupilnya tidak dapat ditambahkan. Pada awal benua Douqi, Xiao Xuan adalah orang pertama di bawah Dou Di, dan prestasinya bahkan melampaui Jinglian Yaosheng, Huangquan Yaosheng dan lainnya, tetapi dia adalah satu-satunya yang tidak melawan Kaisar Naga Tua ini. Kun, yang telah terperangkap di luar gua karena gua Doudi yang didambakannya, menjadi binatang penjaga. Satu orang pernah menjadi jenius terkuat di klan Xiao, dan orang lain adalah eksistensi yang pernah berdiri di puncak benua Douqi untuk memanggil angin dan memanggil hujan. Bahkan perpaduan kekuatan Xiao Xuan dari kekuatan tiga garis keturunan untuk membantu Xiao Yan membuat Sukun hampir berpikir bahwa ini adalah keturunan yang melahap anak-anaknya sendiri. Dia memiliki ingatan yang lebih dalam tentang nafas Xiao Xuan. Meskipun kamu berada di bawah kendali sekarang, kami berdua adalah generasi puncak di benua Douqi, jadi mari kita bertarung dengan baik di sini. Setelah Xiao Xuan selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya perlahan, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya melonjak. Fluktuasi semacam itu ternyata adalah warisan sejati Raja Naga Api. Dan melihat kekejaman tembakannya, dia jelas tidak berniat menunda, dia berniat membunuh dengan satu pukulan. Dewa Naga, transformasi ke-6. Saat berbicara,
Tubuh Zukun ditutupi dengan sisik naga perak tebal, dan seluruh tubuhnya sedikit tercebur ke dalam kehampaan, yang tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang. Aku tidak menyangka bahwa Raja Naga Perak benar-benar akan memberikanmu keterampilan bertarung tertinggi dari ras naga. Ayo, ledakan. Kedua serangan itu benar-benar terlibat, dan meskipun fluktuasinya tidak kuat, bagi dua pejuang dari benua Doki ini, itu dianggap telah memenuhi keinginan terakhir mereka. Hanya saja hampir tidak ada yang memperhatikan bahwa di jeda antara pertarungan Xiao Xuan dan Zukun, kewarasan Zukun juga membalas sedikit demi sedikit. Xiao, Tuan Shaolong, perang pecah, dan kedua belah pihak bertempur bersama lagi. Kecuali Long Yuan, mata semua orang merah, tetapi Long Tian merasakan sosok dalam cahaya kemasan di depannya mau tak mau sedikit terharu. Ini adalah kejeniusan yang sering dibicarakan oleh Raja Naga Emas, dan yang memiliki harapan terbesar untuk melampaui klan Xiao dari semua dinasti. Penguasa aliansi api tanpa akhir, Xiao Yan. Xiao Yan tidak menanggapi, kekuatan jiwa yang agung dan kekuatan atribut kayu di tubuhnya melambai, dan segel yang terampil melindungi kehidupan yang terakhir. Setelah tindakan akrab Xiao Yan, Long Tian hanya merasa bahwa api kehidupan yang mulai membakar di tubuhnya benar-benar terkandung, dan ada perasaan air mata lama di hatinya. Menghancurkan diri sendiri tubuh naga dan membakar api kehidupan, dia tidak berniat keluar hidup-hidup sama sekali, karena begitu api kehidupan dibakar, tidak bisa dihentikan sama sekali, kerajaan malaikat, tidak ada manusia yang bisa melakukan ini, tapi tindakan Xiao Yan sekarang menyegarkan kognisinya. Kekuatan dan temperamen Xiao Yan ini cukup meyakinkan, dan dia mungkin memiliki penampilan seorang kaisar yang hebat di masa depan.